Oke, eh, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Kami ucapkan kepada Bapak Tuan Jito dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari Universitas Terdekat Indonesia, mahasiswa teknik komputer, mendapatkan berkesempatan untuk mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Transformasi Digital Rahmat Batik. Strategi pengembangan e-commerce modern berbasis inovasi digital. Di proyek ini lahir dari sebuah visi besar untuk membawa keindahan dari keagungan pasta tradisional, yaitu dari Lampung ke kancah global melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. Latar belakang lokasi yaitu ada di lokasi fisik galeri Jalan Radinta nomor 88, Bege Lampung. Pusat pusat sinergi pengrajin berada di ibu kota provinsi, memudahkan kolaborasi langsung dengan pengrajin kain tapis dan batik. Gerbang logistik, posisi geografis Banda Lampung sebagai pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Urgensi digitalisasi lokasi offline sudah sangat strategis secara lokal, namun memerlukan website e-commerce untuk menjangkau besar nasional dan internasional. Baik, sebelum kita membedah sebelum kita membedah sistem lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan anggota tim yang berada di balik pengembangan proyek ini. Yang pertama yaitu ada Novantoro sebagai project leader. Kedua ada saya sendiri yaitu Akbar sebagai lead developer. Ketiga yaitu ada Tio sebagai UI UX designer. Keempat ada Zaki sebagai lead developer. Dan terakhir ada Azra yaitu sebagai UI UX designer. Selanjutnya itu ada latar belakang. Mari kita masuk ke latar belakang masalah. Rahmat Batik merupakan salah satu ikon pengrajin wastra khas Lampung yang memproduksi kain tapis dan batik bermutu tinggi. Namun, di era digital seperti sekarang, bisnis konvensional mereka menghadapi tantangan serius. Saat ini, jangkauan pasar mereka masih terbatas karena sangat bergantung pada galeri fisik di Bandar Lampung. Selain itu, proses operasional internal seperti pencatatan stok, kain yang bernilai tinggi, masih dilakukan secara manual. Hal inilah yang mendasari urgensi diperlakukannya sebuah digital presence agar Rahmat Batik tidak kehilangan momentum di pasar modern. Selanjutnya, jika kita bedah lebih spesifik, ada 3 tantangan utama atau pain points yang dihadapi oleh Rahmat Batik. Yang pertama adalah physical dependence, di mana omset penjualan sangat fluktuatif karena hanya mengandalkan wisatawan yang datang langsung ke toko. Kedua, penggunaan manual ledger atau buku besar untuk stok opname sangat rentan terhadap human error dan kehilangan data. Dan yang ketiga adalah slow transaction, sistem pemesanan luar kota yang saat ini masih menggunakan aplikasi chat tradisional dirasa lambat, tidak terorganisir, dan seringkali membuat calon pembeli membatalkan niatnya karena respon yang kurang cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi ekosistem e-commerce. Menjawab tantangan konvensional yang telah kita bahas sebelumnya, kami menawarkan solusi komprehensif berupa ekosistem e-commerce. Ini bukan sekedar website jualan biasa, melainkan sebuah platform terintegrasi. Fitur unggulan kami mencakup galeri produk interaktif di mana motif tapis dan batik ditampilkan dengan detail tinggi, sistem manajemen inventaris yang bekerja secara otomatis, hingga payment gateway menjamin keamanan transaksi. Salah satu nilai tambah unik kami adalah fitur edukasi budaya yang menyertakan filosofi di balik setiap motif kain agar nilai warisan Lampung tetap terjaga. Melalui solusi ini, proyek kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, global research membawa Rahmat Batik menembus batas geografis hingga ke pasar internasional. Yang kedua, digitalisasi bisnis sehingga pemesanan dan sinkronisasi stok berjalan otomatis tanpa henti. Yang ketiga, brand equity membangun kredibilitas merek melalui platform digital yang terlihat premium dan dapat dipercaya. Manfaat strategis
Transformasi digital ini menciptakan skema win-win solution bagi kedua belah pihak. Bagi pemilik usaha, sistem ini akan menyajikan laporan penjualan secara real-time, tidak ada lagi spekulasi, semua berbasis data. Hal ini secara signifikan mengurangi biaya operasional toko fisik dan memberikan data analistik untuk memahami perilaku pelanggan, apa yang paling mereka sukai, dan kapan mereka berbelanja. Sementara itu, bagi pelanggan, kami menawarkan kemudahan akses 24 jam langsung dari smartphone mereka, keamanan transaksi digital mereka terjamin melalui enskripsi, dan yang paling penting pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang lebih bermakna karena mereka dapat mempelajari filosofi mendalam dari motif kain yang mereka beli. Oke, sekarang mari kita tinjau aspek teknis melalui analisis kebutuhan sistem pada tabel di layar. Kami memisahkan hak akses sistem secara tegas demi keamanan data. Di sisi pengguna atau customer, mereka memiliki kapabilitas untuk memfilter katalog, melakukan checkout, dan melihat riwayat pesanan pribadi. Sedangkan di sisi pengelola atau admin, tersedia dashboard khusus untuk menambah atau memperbarui stok kain, memvalidasi pembayaran otomatis, mengunduh laporan keuangan periodik, serta mengontrol hak akses operasional harian toko. Lanjut, dalam membangun platform ini kami menerapkan metodologi SDLC atau Software Development Life Cycle yang sangat terstruktur. Tahap pertama dimulai dengan analisis, di mana kami mewawancarai pemilik Rahmat Batik dan memetakan alur bisnis mereka. Selanjutnya masuk ke tahap desain UI atau UX untuk menciptakan purwarupa visual yang mewah. Tahap ketiga adalah coding, yaitu penulisan kode program secara bersih untuk mengintegrasikan front-end dan back-end. Dan tahap akhir yang sedang berjalan adalah testing, menggunakan metode black box dan white box. Testing untuk memastikan seluruh fitur berjalan sempurna tanpa bug sebelum sistem ini diluncurkan secara resmi. Oke, mari kita melihat langsung hasil implementasi antarmuka atau web UI yang telah kami bangun. Pada halaman utama atau homepage, kami mengusung konsep visual heritage dengan kombinasi palet warna dominan depth, charcoal, dan aksen emas. Kami ingin memunculkan kesan mewah yang kuat dan mempresentasikan benang emas pada kain tapis. Ketika pengguna masuk, mereka tidak langsung disuruh membeli, melainkan disambut oleh narasi kebudayaan pada menu filosofi dan balik ke helai. Di sini pengguna diedukasi mengenai makna leluhur, motif siger, motif kapal, dan sejarah Rahmat Batik sejak tahun 1987. Lalu di slide berikutnya yaitu pelaksanaan PKM. Ini adalah dokumentasi nyata kerja lapang tim kami di Rahmat Batik. Di sini kami melakukan wawancara langsung dengan pemilik untuk memetakan alur bisnis tradisional mereka, sekaligus mendokumentasikan detail produk dan filosofi motif kainnya. Langkah ini sangat krusial agar website e-commerce yang kami rancang benar-benar kuat, akurat, tepat guna, dan sesuai dengan kebutuhan real mitra UKM di lapangan. Oke, itu tadi hasil presentasi dari sebuah website yang kami buat untuk usaha atau perusahaan Rahmat Batik. Sebagai penutup, kami untuk meyakini bahwa langkah digitalisasi yang kami rancang untuk Rahmat Batik merupakan jembatan terbaik untuk melestarikan warisan budaya lokal sekaligus memenangkan persaingan bisnis global di masa depan. Akhir kata, kami dari tim Rahmat Batik, mahasiswa Universitas Stanford Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang telah diberikan. Dengan ini, saya akhiri presentasi ini dengan kembalinya waktu kepada penguji atau dosen pembimbing dan rekan-rekan. Kami sangat terbuka untuk menerima
pertanyaan serta saran pemasukan dari kesempurnaan proyek ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.